Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya sahabat yang mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad, dan sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada malam rutinan Sabtu malam Ahad ini, tajuknya kami beri judul menyaksikan wujudnya Allah lewat kewujudan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang sangat amat pentingnya belajar ilmu ketuhanan ini, karena kebanyakan manusia beragama, kebanyakan manusia bertuhan hanyalah sekedar beragama dan bertuhan kepada formalitas saja, tidak sampai menyentuh hakikat agama itu sendiri, tidak sampai menyentuh hakikat Tuhan yang disembah itu sendiri, karena semuanya serba dengan kepalsuan saja, dengan kebohongan saja, dengan halusinasi saja, dengan imajinasi manusianya saja di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Apapun itu nama agamanya, apapun itu nama golongan-golongannya, apapun itu nama aliran-alirannya, tidak peduli. Yang terpenting di dalam masing-masing hati kita sudah mengenal siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah itu. Maka dari itu di dalam ajaran ilmu ketuhanan, yakni ilmu tauhid atau ilmu hakikat makrifat, ada ayat awaluddin ma'rifatullah. Awal manusia beragama itu wajib
tahu Allah, wajib kenal Allah, wajib berjumpa dengan Allah, wajib menyaksikan Allah. Agar apa? Agar tidak salah sembah, agar tidak salah ngabdi, agar tidak salah menghamba. Bila tidak kenal Tuhan, bila tidak pernah menyaksikan Tuhan, bila tidak pernah bertemu Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bertuhan? Akhirnya kita seperti selama ini salah Tuhan. Bukan Tuhan yang disembah, bukan Tuhan yang diabdi, bukan Allah yang dihadap, bukan Allah yang disaksikan, malah menyaksikan awake dewe, menyaksikan, menyembah, bertemu dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri di dalam hatinya. Karena yang diunggul-unggulkan, karena yang dipentingkan di dalam beragama dan bertuhan kita selama ini hanya babagan luarnya saja, hanya babagan syariat saja. Hatinya, jiwanya ompong, kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Karena apa? Karena kita selama ini beragama dan bertuhannya bukan Allah, bukan Allah Tuhan, tapi Allah atau versinya iblis dan setan saja kita beragama dan bertuhan selama ini. Jika menurut logika manusia, tentunya di dalam bertuhan itu mestinya Tuhannya itu lebih wujud daripada wujud manusianya. Logika bertuhan itu mestinya Tuhannya lebih hidup daripada hidup manusianya. Logika bertuhan itu mestinya Tuhannya lebih berkuasa atas diri manusianya daripada manusianya yang menguasai Tuhan selama ini. Logikanya kan demikian. Akidat dan iman yang semestinya untuk dihaturkan, dipersembahkan, diabdikan kepada Tuhan mestinya kan demikian. Akan tetapi kita selama ini tidak demikian. Iman dan akidahnya terbalik dari logika manusia kita selama ini. Tuhan yang disembahnya gaib, Tuhan yang disembahnya tak ada, Tuhan yang disembahnya tak nyata, Tuhan yang disembahnya tak jelas, Tuhan yang disembahnya tak hadir sedikit pun di dalam hati kita selama ini. Apakah yang demikian dikatakan bertuhan? Malah di dalam hati kita mentuhankan, mewujudkan, menghidupkan, menyatakan, menghadirkan hawa nafsu kita sendiri saja di dalam kehidupan ini selama ini. Berarti itulah logika yang nyata. Ternyata kita selama ini ateis, tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri yang wujud, mentuhankan hawa nafsu kita sendiri yang hidup, mentuhankan hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa selama ini di hati kita. Berarti logikanya selama ini tak ada
Tuhan sama sekali di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri selama ini. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun yang tak ada Tuhan di dalam hatinya? Allahnya katanya di atas langit, Allahnya di atas, mana mungkin Allah bisa ke bawah? Bila Allahnya ke atas, ya tidak mungkin Allahnya mengendalikan, menguasai, menggerakkan manusianya. Bila Allah tenguk diri di atas sana katanya. Akan tetapi Allah itu meliputi segala sesuatu, ya di atas, ya di bawah, di kanan, di kiri. Itulah Allah. Ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Meliputi segala sesebutan apapun yang disebut-sebutkan makhluk. Apa buktinya kalau Allah itu meliputi apapun sebut-sebutan yang disebut-sebutkan makhluk? Buktinya bila tak ada uripe Allah, bila tak ada hidup, apa ada makhluk? Bila tak ada hidup, apa ada sebut-sebutan? Oh, ternyata sebutan apapun itu ya juga sebutan uripe Allah. Jadi tak ada sesebutan yang disebut-sebut oleh seluruh makhluk dan seluruh manusia kecuali uripe Allah lah yang menyebutkan itu semua untuk bergelar atas setiap makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membuktikan, untuk menyaksikan wujudullah, menyaksikan kenyataan wujudnya Allah lewat mana? Ya lewat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya lewat kewujudan diri masing-masing manusianya. Kalau kita saja belum tahu siapa diri manusia kita, bagaimana mungkin kita bisa mengenal siapa yang menciptakan kita? Bila kita tidak tahu kedudukan diri manusia kita, bagaimana mungkin kita tahu kedudukan Tuhan? Bila saja kita tak bisa menyaksikan siapa diri manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa menyaksikan Tuhan. Bila kita tak pernah bisa menyaksikan Tuhan, maka kita ya belum Islam. Ibadah apapun yang kita lakukan, syariat apapun yang kita kerjakan, apapun nama agamanya, syariat apapun agama itu, bila belum menyaksikan Tuhannya, berarti belum memasuki agamanya Tuhan. Karena belum bisa menyaksikan Tuhan, yang disaksikan hanyalah iblis dan setan, yang disaksikan hanyalah hawa nafsunya sendiri yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Berarti agama apapun yang disebut-sebut selama ini kan agamanya setan, agamanya iblis, agamanya hawa nafsu dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita wajib tahu apa sih makna di dalam bertuhan itu, apa sih makna di dalam beragama itu. Makna beragama dan makna bertuhan itu kembali kepada asal usul kejadian kita, yakni dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berlatih hening dulu sebelum kita lanjutkan apa itu yang dimaksud menyaksikan Allah di dalam menyaksikan diri manusiamu.
Marilah kita sunyi-sunyikan diri kita di hati kita, hening-heningkan diri kita di hati kita, malam-malamkan diri kita di hati kita, goib-goibkan diri kita di hati kita, sehingga tak ada jawaban apapun atas hawa nafsu kita kecuali Allah. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Jadi bagi manusia yang bisa menghening-heningkan diri manusianya di hatinya, itulah agama. Bila manusianya bisa mensunyi-sunyikan dirinya di hatinya, itulah agama. Bila manusianya bisa menggoib-goibkan dirinya di hatinya, itulah baru agama yang dicari oleh seluruh manusia. Kenapa dicari oleh seluruh manusia? Seluruh manusia apa yang dicari di dalam kehidupan ini? Sesungguhnya seluruh manusia hidup di dunia ini sesungguhnya mencari kematian. Dewe. Anda belajar ilmu yang banyak, Anda mencari harta yang banyak, Anda mencari istri yang banyak, toh ujung-ujungnya mati. Itulah yang dicari oleh manusia yang sesungguhnya. Kita selama ini mencari dunia, mencari hal-hal yang selain Allah. Kita selama ini tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Padahal jalan kematian itu sungguh indahnya. Berhubung manusianya masih ingin jadi Tuhan terus di dalam hatinya, ya takut mati, ya tidak ingin mati. Kenapa Tuhan saja yang mati? Aku ingin hidup terus. Itulah peristiwa-peristiwa hati kita yang selama ini tidak kita sadari. Allah saja yang gaib, aku kan wujud. Allah saja yang mati, aku kan hidup. Itulah karena kita selama ini telah bersekutu dengan iblis dan setan di dalam jahanam. Ya dibakarlah kita, disuci-sucikanlah kita sampai bersih. Sampai bersih mencapai pintu baiat, mencapai pintu mutu qoblal maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-An'am, silahkan dibuka ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian
orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Jadi memang kita percaya di dalam hati kita bahwa kita ciptaan Tuhan. Kita yakin di dalam hati kita bahwa alam semesta itu ciptaan Tuhan. Tapi di dalam hati kita selama ini hanyalah kufur dan hanyalah mempersekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Mempersekutukan Tuhan dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana mungkin wujud diri kita? Jadi bagaimana mungkin wujudnya segala sesuatu yang kita saksikan di dalam dunia ini tanpa wujudullah, tanpa uripe Allah? Coba kita ilustrasikan, hayati, kita logikakan di dalam hati kita. Mari kita saksikan alam di sekitar kita. Ada wujudnya pintu, ada wujudnya rumah, ada wujudnya pakaian, ada wujudnya gelas, ada wujudnya kopi. Berbagai macam sesebutan perwujudan yang kita saksikan di luar diri kita. Tanpa wujud yang dalam, maka wujud yang di luar tidak ada. Tanpa wujudullah, maka wujud kita pun tak ada. Tanpa wujud uripe Allah, maka gelas, kopi, manusia, hayawan, tumbuhan, pintu, bangunan, pesawat, mobil, semua yang disebut-sebut oleh manusia takkan pernah ada bila wujudnya Allah tidak ada. Jadi apapun yang terjadi, yang terwujud, baik itu diri kita sendiri, baik itu alam yang di luar diri kita, berbagai macam nama-nama itu, tanpa wujudnya Allah maka takkan pernah ada. Sekarang pertanyaannya begini, lalu lebih wujud mana yang mewujudkan dengan yang diwujudkan? Lebih wujud mana antara Allah dengan dirimu? Selama ini kan seolah-olah kita Tuhan, seolah-olah kita lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Apa buktinya? Allah kita tiadakan, Allah kita goibkan, Allah tidak hadir sama sekali di dalam hati kita kecuali kehadiran hawa nafsu kita sendiri. Itulah bukti logika selama ini kita masih kufur, masih mensekutukan Allah, belum Islam, bro. Kita selama ini Islam-Islaman, Islam ala setan, Islam ala hawa nafsu. Kita tersesat di dalam agama Islamnya. Setan, selamat sukses pulang kepada setan, selamat sukses pulang kepada jahanam. Apapun yang kita kerjakan selama ini, baik itu ibadah, sholat, tahajud, berdoa, sholawatan, apapun yang kita lakukan di dalam siratal mustaqim kehidupan ini, kan jatuh pulang roji'unya kepada awak dewe daripada kepada Allah, bukan? Selama ini kita beraktivitas di dalam hati kita maha besar linafsi manusia kita yang memegang peranan sebagai Tuhannya segala apa yang kita aktivitaskan selama ini. Itulah bukti bahwa kita selama ini belum Islam, tidak Islam. Selamatnya hati kita bukan kepada Allah, roji'un dan pasrah, atau pulangnya hati kita selama ini hanya kepada awai dewi, kepada hawa nafsu setannya.
Karena itulah wajib kita memerangi setan, wajib kita memerangi hawa nafsu, wajib kita berontak dari belenggu-belenggunya hingga kita bisa hijrah dari alam kegelapan, dari alam fana, dari alam setan, dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, alam keabadian, alam ilahiyah, alam lillahi ta'ala. Jadi kita takkan pernah bisa lillahi ta'ala sebelum kita masuk Islam, sebelum kita bisa menyaksikan Tuhan yang berhak disembah, sebelum kita bisa melihat atau menyatakan atau menyaksikan wujudnya langsung Tuhan, maka selamanya tak ada persaksian walaupun sebiji darah di dalam hati kita kepada Tuhan yang berhak disembah. Penyaksian kita hanyalah kepada iblis dan setan saja. Ya, sesat terus apa yang kita lakukan. Syariat apapun yang katanya menurut agamanya syariatnya bagus, baik, afdal, tapi di sisi Allah buruk, fahsya wal mungkar. Kenapa? Karena hatinya selalu mensekutukan Allah, mensekutukan wujudnya Allah, mensekutukan hidupnya Allah, mensekutukan kekuasaannya Allah di dalam aktivitas-aktivitasnya. Ini yang belum kita dengar selama ini, penjelasan-penjelasan tentang rahasia-rahasia hati ini. Kenapa? Karena selama ini dirahasiakan, maka ya tetaplah rahasia. Maka dari itu jangan kita rahasiakan lagi kebodohan kita, jangan kita rahasiakan lagi kesesatan kita selama ini di dalam bertuhan, agar jelas nampak wat siratal mustaqim, menuju jalan Tuhan itu, agar wat sampai sudah kepada Tuhannya. Itulah Islam, itulah kendaraan manusia-manusia yang dikehendaki Allah. Apa? Barokahnya hatimu menuju Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi setiap detik, setiap waktu kita bisa lillahi ta'ala ketika kita sudah masuk Islam, masuk agamanya Allah. Selama ini kita membela agama Islam, membela agamanya iblis. Apa maknanya? Kita merasa yang paling benar, kita merasa yang paling ada. Apa makna membela agama Allah itu? Yang dimaksud membela agama Allah itu, belalah uripe Allah daripada engkau membela hidupmu sendiri di hatimu. Belalah kewujudan Allah di dalam hatimu, jangan engkau bela kewujudan manusiamu di hatimu. Belalah kekuasaan Allah di dalam hatimu, jangan kau membela kekuasaanmu sendiri di dalam hatimu. Itulah yang dimaksud membela agama Allah itu bagi orang-orang yang sudah masuk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka lagi di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-95. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha faliqul hubbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu wa anna tufakun, yang artinya sungguh Allah yang menumbuhkan butir dan biji
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Apa maknanya ini? Sesungguhnya kita ini manusia itu mati. Mati dihidupkan dari sebutir tanah, digerakkan, diuripi, dijaga, dicukupi, dipelihara hingga diperjalankan, dimi'ratkan, diisrakan dari tanah sampai menjadi bayi. Apakah engkau tidak sadar itu? Bila memang badan ini, bila memang hidup ini, hidup dan badanmu sendiri, mengapa kau tak ingat perjalanan-perjalanan itu? Dari tanah sampai menjadi bayi. Hanya Allah yang bisa mengingat itu. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki hidup dan badan ini. Ia tahu apapun rahasia-rahasia tentang seluruh ciptaan-ciptaannya. Apakah kita masih berpaling dari Allah? Jadi untuk mengenal atau menyaksikan wujudnya Allah, jangan lewat wujudmu sendiri. Maknanya, man arafa nafsahu, barang siapa mengenal hakikat sejati diri manusiamu di hatimu, maka Allah akan nyata ketika dirimu pulang, rela, ridho, mengalah bahwa dirimu sebenarnya bukan Tuhan, tapi hanya ciptaan, hanya makhluk. Bila kita ini makhluk, bila kita ini ciptaan, yo menengowai. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan, jangan ikut-ikut mengatur Tuhan. Kita selama ini kan mengatur Tuhan, seolah-olah kita ingin mengatur-ngatur Tuhan. Ya Allah, berilah aku kekayaan, berilah aku ilmu, berilah aku kemakmuran. Tuhan kok diatur-atur? Berarti kita selama ini mentuhani Tuhan, tapi tidak sadar karena tidak mengenal Tuhan, karena belum masuk Islam. Dan jadi siapapun manusianya, apapun agamanya, inilah agama manusia, inilah agama seluruh manusia. Apa itu? Inna lillahi, aku datangnya dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan akan kembali kepada Allah. Inilah agama hak, agama rahmatan lil alamin bagi semua agama-agama yang dohir itu. Bila nama-nama agama yang dohir, yang syariat itu tidak menjangkau, tidak bertemu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, tidak menemukan ini di dalam agamanya, tidak menemukan keesaan Tuhan di dalam agamanya, maka sia-sialah manusia itu di dalam beragama, tidak tambah dekat kepada Tuhannya, malah tambah jauh di dalam bertuhan, karena sibuk dengan urusan-urusan label-label syariat agamanya masing-masing dan mengesampingkan Tuhan yang berhak disembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 96. Walikul isbah waja'ala al-layla sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk
perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Apa makna siang dan malam ini? Selama ini kan kita tidak mau tidur secara hakikatnya. Kalau syariatnya ya bangun tidur. Tapi secara hakikat yang sebenar-benarnya, kita selama ini kan tidak mau tidur, tidak mau mutu qoblal maut. Inginnya kita bangun terus, siang terus, terang benderang terus, hawa nafsunya di dalam hatinya. Sedangkan Allah gelap gulita, Allah goib. Maka dari itu ya disiksa terus, tidak istirahat, tidak malam hari, tidak tidur, disiksa terus dengan kesibukan dunia. Itulah jahanam itu. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Disuruh istirahat, disuruh tidak jadi Tuhan, tidak mau, ya tersiksa terus. Disuruh istirahat, disuruh tidur, disuruh masuk Islam, mentuhankan hanya Allah yang ada, kok tidak mau. Kedamaian, keindahan, kebahagiaan kok tidak mau. Yang dicari kesusahan, yang dicari penderitaan, yang dicari kekecewaan, yang dicari kekhawatiran, kok ya mau terus di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau masuk agamanya Allah yang kita inginkan, yang kita cintai, agamanya iblis dan setan. Apa itu? Hubbud dunya, cinta diri dan cinta dunia. Kita lanjutkan ayat ke-97 di surat Al-An'am. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Apa makna yang sebenarnya di balik ayat ini? Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Apa maknanya bintang-bintang? Segala aktivitas Anda di dalam kehidupan itulah bintang-bintang itu. Sholat itu bintang, ibadah itu bintang, duduk berdiri bintang, makan minum bintang, mandi bintang, bekerja bintang, ke ladang bintang, naik motor bintang, semua itu bintang-bintang, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kita tidak bisa menyaksikan tanda-tanda itu. Kenapa? Karena kita belum Islam. Yang tidak tahu tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, yang dibaca, yang dilihat, yang disaksikan hanya ayat-ayatnya iblis, ayatnya hawa nafsu dewe yang merasa bisa mengerjakan itu semua. Itulah tanda bahwa Islam yang kita peluk selama ini, Islamnya, agamanya iblis, Nasraninya iblis, Yahudinya iblis, semuanya serba iblis. Bila yang nyata di dalam hati kita, bila yang wujud di dalam hati kita, bila yang hidup di dalam hati kita, hanya diri kita sendiri yang tak punya Tuhan. Karena kita yang jadi Tuhan. Karena itulah kita tak bisa nyembah Tuhan, akhirnya nyembah setan. Kumpul setan di mana? Di neraka jahanam yang berbahan bakar
badan-badan manusia, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah neraka jahanam. Kapan? Ya sekarang. Masa besok? Kalau besok kan badannya ndak ada, hatinya ndak ada, ya ndak ada lagi nerakanya. Ayat yang selanjutnya Al-An'am 98. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin wa mustaqarrun wa mustawda' qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi, dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa diri yang satu? Anda semua, kita semua, alam semesta ini titisan yang satu. Titisan Tuhan, titisan uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada semua. Inilah yang dimaksud, pandanglah yang banyak pada yang satu. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Jadi sungguh indah ayat-ayat Allah yang belum pernah diungkap ayat atau arti yang sebenar-benarnya, mutasyabihatnya. Karena selama ini arti yang tertulis itu hanya kiasan, sanepan saja, bukan makna yang sebenar-benarnya. Tergantung golongan manusianya. Bila golongan manusia masih duduk di syariat saja, duduk anteng, duduk manis, hanya cinta pada syariat-syariat manusianya saja, ya, yang dibaca, yang tersurat. Akan tetapi hanya Allah lah yang tahu rahasia, dan rahasianya yang tersirat di dalam tanda-tanda ayatnya. Hanya orang-orang yang dikehendaki saja yang bisa mengetahuinya. Tapi bukan ketahuan, atau bukan yang mengetahui, bukan makhluknya lagi, tapi ya Allah sendiri yang tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti bahwa untuk menyaksikan wujudnya Allah itu, ketika kita sudah menyaksikan wujud diri manusia kita yang Adam, yang tidak ada, baru nyata Allah dan segala ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, semoga saya khususnya dan semoga kita semua yang sama-sama belajar meniti jalan fisabilillah, saya pun juga belajar. Semoga kita semua senantiasa bergandengan tangan untuk selalu membela agama Allah. Di mana? Di hatimu. Belalah kewujudan Allah, belalah kenyataan Allah, belalah kehadiran Allah daripada kewujudan, kenyataan, kehadiran dirimu sendiri di hatimu. Itulah yang dimaksud membela agama Allah, dan itulah yang dimaksud Islam. Selamat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah hatinya hingga muncul fajar, hingga terang benderanglah uripe Allah yang meliputi dirinya dan yang meliputi segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah gembahkan salawat zalimin daful bala. Allahumma sholli
salli ala sayyidina Muhammad wa azdihi li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azli li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.